pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rewarinda dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331 7371 642. Saya seorang guru sejarah mengajar di SMA Negeri 1 Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja dengan materi teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia di kelas 10 semester 2. Terima kasih. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ya, apa kabar semua hari ini? Baik. Ya, syukur puji Tuhan semua baik hari ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjaga melindungi kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi yang indah ini. Terima kasih pula ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengantar kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba dengan keadaan selamat di sekolah ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak mau melakukan aktivitas kami, yaitu belajar mengajar. Mari Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, itulah menjadi doa dan harapan kami pada saat ini. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Desi yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu Maur absen. Agnes, Hadir, Bu. Arista, Hadir, Bu. Denali, Hadir, Bu. Dewita, Hadir, Bu. Angel, Ada, Bu. ya. Jadi semua hadir hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita menyanyi lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ya. Semua bangun berdiri. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah
Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Materi tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, kita berikan aplaus dulu. Jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi itu ada beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Itu ada berapa? 8. Ya, ada 8 kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama kerajaan ya, yang pertama itu adalah kerajaan Kutai. Ya. Kemudian yang kedua kerajaan Tarumanegara. ya, yang kedua itu adalah kerajaan Negara. Kemudian yang ketiga kerajaan Kalingga. ya, yang ketiga itu adalah kerajaan Kalingga. Kemudian yang berikut kerajaan ya, yang berikut itu adalah kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kelima kerajaan Mataram kuno. ya, yang kelima itu adalah kerajaan Mataram Kuno. Ya. Kemudian yang keenam kerajaan Singasari. ya, yang keenam itu adalah kerajaan Singasari. Kemudian yang kedelapan Majapahit. yang kedelapan itu adalah kerajaan Majapahit. Jadi itu ada beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, dari beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, kerajaan yang paling tertua atau kerajaan yang pertama di Indonesia itu kerajaan apa? Kutai. Ya. Kerajaan Kutai. Ya. Jadi kerajaan pertama atau kerajaan yang paling tertua di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Ya. Dan sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi hari ini kita membahas materi tentang teori maksudnya. Jadi hari ini kita membahas materi tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menganalisis tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menganalisis proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi itu ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi model pembelajaran kita hari ini yaitu model problem based learning, ya, atau disingkat dengan PBL, yaitu model pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi itu model problem based learning. Kemudian metode yang kita pakai itu metode diskusi, tanya jawab dan presentasi. Kemudian materi pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, teori masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di depan. Jadi itu ada dua gambar ya. Pernah kalian melihat gambar sebelumnya? Pernah. Ya, pernah kalian melihat gambar ya? Ya. Ya, itu gambar yang pertama. Dengan gambar yang Kedua. Ya. Apakah gambar tersebut ada kaitan tidak dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Ya, ada kaitannya? Ya. Jadi gambar ini ada kaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, itu tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ya. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar Islam. Ya. Jadi gambar yang
tokoh ulama Islam. Ya. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar ulama tokoh Islam. Ya. Jadi gambar yang pertama ini merupakan seorang tokoh ulama agama Islam yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Kemudian gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua ini adalah batu nisan. Jadi itu merupakan makam dari Malik Asmalik. Ya. Jadi itu adalah batu nisan, itu makam dari Malik As-Saleh. Ya. Jadi ini merupakan bukti peninggalan agama Islam di Indonesia. Ya. Jadi gambar yang kedua itu merupakan bukti peninggalan agama Islam di Indonesia. Ya. Materi yang pertama itu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya. Jadi teori masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 3. Ya. Jadi itu ada 3. Yang pertama itu adalah teori sejarah. Kemudian yang kedua itu adalah teori Persia. Kemudian yang ketiga itu adalah teori nikah. Ya. Jadi itu ada 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya. Kemudian kita masuk materi yang kedua, yaitu proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya. Jadi itu ada 6 proses penyebaran agama Islam ke Indonesia. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Ya. Kemudian yang kedua melalui perkawinan. Ya. Kemudian yang ketiga itu melalui pendidikan. Kemudian yang keempat itu melalui kesenian. Kemudian yang keempat itu melalui tasawuf. Ya. Kemudian yang berikut itu melalui dakwah. Ya. Jadi itu ada beberapa proses penyebaran agama Islam ke Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu kasih nonton satu video yang terkait dengan materi teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Silakan kalian simak video. Teori perdagangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk ke Indonesia? Lalu siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya? Dan juga kapan ya Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia? Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia memunculkan berbagai teori. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pitchnapel. Menurut J. Pitchnapel, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung mereka yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama, cara penulisan makam Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan cara tulisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik As-Saleh merupakan sultan dari kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya 2 teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tapi banyak sejarawan juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama
Islam membawa para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya saja. Kemudian Talut di Bengkulu dan tradisi Talwid di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih meragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat dari agama Islam, dan juga pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dan dibawa masuk oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai mengadut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka juga melihat bahwa gelar Raja Samudra Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Di samping itu, pada abad ke-13 telah terdapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina, yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama, banyaknya jumlah pendakwa yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan dari Cina. Bukti yang kedua yaitu terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina, seperti contohnya Masjid Cengho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cengho sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut menyebarkan Islam di Nusantara. Selain itu, adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina juga memiliki kelemahannya yang membuatnya ditentang oleh beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan 4 teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Setelah kalian nonton video tadi, mungkin ada yang bertanya? Sudah jelas ya? Jelas. Oke, masih semangat semua? Masih. Oke, sekarang Ibu suruh kalian bangun berdiri semua, kita is breaking ya. Semua bangun berdiri. Jadi is breakingnya tempo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Ini ada yang kurang konsentrasi ya. Ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
dua kali. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu bentuk dalam kelompok ya. Jadi kemarin Ibu sudah tentukan kelompok. Jadi silakan kalian duduk sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah tentukan kemarin. Baik, semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi sekarang Ibu bagi LKPD. Silakan lihat sudah di tangan kalian itu ada LKPD yang Ibu bagi. Dari masing-masing kelompok silakan diskusi sudah sesuai dengan masalah yang ada di LKPD. Oke, silakan sudah mulai sekarang. Kelompok 1 itu mendiskusikan masalah tentang teori masuknya agama Indonesia. Itu membahas materi tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Kelompok 2 yaitu mendiskusikan tentang masalah penyebaran agama Islam di Indonesia.
Sudah selesai ya? Sudah. Jadi sekarang kelompok 1 maju di depan presentasi. Jadi setelah kalian diskusi, kalian maju di depan presentasi. Shalom, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya sebagai moderator, Mati Sogar, dan teman-teman saya. Saya Jepang Tosamawate. Saya Alini Orsadina. Saya Femina Cemene. Saya Mati Cowlalu. Sekian perkenalan kami. Untuk itu, saya mempersilakan teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori masuknya Islam ke Nusantara yang pertama adalah teori Gujarat atau India. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada waktu itu, para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka dan kemudian membangun hubungan dagang dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Salah satu bukti pendukung teori Gujarat adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh 1297 yang dikatakan mirip dengan batu nisan di Gujarat. Adapun tokoh yang mengungkapkan teori Gujarat adalah seorang asal Belanda bernama Snow Gurdronje. Gurdronje berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui orang India, bukan Arab. Ia juga menyatakan ada beberapa persamaan unsur-unsur Islam antara di Nusantara dan India. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Selanjutnya ada teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. Dua tokoh yang mencetus teori Persia adalah Hussein Nijalingrat dan Umar Ahmed Hussein. Dijajah di Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki beberapa persamaan dengan Persia. Contohnya, seni kaligrafi yang berpahat batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Lalu ada tokoh budaya Tabot di Bengkulu dan Tebing di Sumatera Barat yang konon serupa dengan ritual yang dilakukan di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Kendati demikian, aliran agama Islam yang dianut di Persia berbeda dengan Indonesia. Aliran Islam di Persia adalah Syiah, sedangkan di Indonesia sebagian besar masyarakat Muslim menganut aliran Sunni. Dengan demikian, teori Persia dianggap kurang relevan dengan fakta-fakta yang ada. Yang terakhir, teori Mekka. Teori terakhir adalah teori Mekka yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Pendapat ini juga didukung dengan bukti berita dari Cina pada zaman dinasti Tang tahun 974 Masehi, bahwa orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Kemudian disebutkan juga bahwa pada masa Sriwijaya abad ke-8, kerajaan ini sudah mulai mengalami perkembangan kekuasaan dan banyak pedagang Muslim yang singgah di sana. Salah satu tokoh yang mendukung teori Mekka adalah Hamka. Selain Hamka, seorang orientalis asal Inggris, T.W. Arnold, juga mendukung teori Mekka yang menyatakan bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Baik, sekian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, yang mengkritik atau memberi saran, kami persilakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau tambahan, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya punya pantun.
Jalan-jalan ke pasar Kalingaran. Kami lihat kanan kiri. Apakah teman-teman semua bersedia? Untuk memulai presentasi kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denali Tristan Tomboles sebagai moderator. Saya Sandiati Dapa. Saya Natalia Kristen Teli. Saya Juwita Pakula. Dan saya Lutita Delanata. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk membacakan materi. Cara penyebaran Islam ke Indonesia yang pertama, perdagangan. Cara penyebaran Islam di Indonesia yang paling umum diketahui adalah melalui perdagangan. Kaum saudagar asing sudah masuk ke Nusantara sejak awal Masehi. Jalur perdagangan inilah yang dinilai sebagai langkah awal penyebaran Islam di Indonesia. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India maupun Cina. Kaum pedagang inilah yang diterkari membawa ajaran Islam dan menyebarkan di daerah-daerah yang dikunjungi. Yang kedua, perkawinan. Banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam yang biasa disebut dengan istilah pekojar. Bahkan catatan Arnold dalam The Fleshing of Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith tahun 1913 menyebut sebagian orang Arab yang menghuni pemukiman Arab Muslim di pesisir Sumatera melalui perkawinan dengan wanita lokal. Dari sinilah terjadi interaksi dengan warga lokal. Tidak sedikit pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat. Orang lokal yang belum beragama Islam kemudian menjadi mualaf dan beranak pinak turun-temurun. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lewat pernikahan terbilang ampuh dan cukup efektif. Selain itu, Arnold melalui bukunya menuliskan bahwa anggota-anggota komunitas Muslim yang beranak pinak ini juga ikut melakukan kegiatan penyebaran. Yang ketiga, pendidikan. Cara penyebaran Islam Indonesia yang paling kentara juga terlihat di bidang pendidikan. Faktor pendidikan berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia seiring munculnya para ulama, kiai atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Pada masa Kesultanan Demak, sebagian kerajaan Islam pertama di Jawa, misalnya para wali sangga biasanya juga mengasuh pondok pesantren. Para santri pesantren inilah yang kemudian turut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Kesenian kebudayaan lokal, terutama kesenian, juga termasuk salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini karena sejak dahulu seluruh wilayah Nusantara kental dengan kebudayaan dan kesenian masing-masing. Sebagai misal, para pendakwa Islam di Jawa, terutama para wali sangga, melakukan syiar Islam dengan cara memadukan ajaran agama dan tradisi lokal, seperti seni musik, tari, sastra, ukir hingga bangunan. Beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya Jawa. Salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga strategi penyebaran Islam melalui permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Bukti penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian bisa dilihat dari arsitektur masjid, surau atau lenggar pada masa sekarang yang kental dengan unsur seni. Tasaruf adalah ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Ajaran tasaruf berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, tasaruf juga termasuk salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ajaran tasaruf sudah ada di Nusantara sejak abad ke-13 Masehi dan berkembang dengan cepat pada abad ke-17 Masehi. Bukti adanya ajaran tasaruf di Nusantara dapat dilihat dari sejarah Banten, Badak, Tanah Jawi, Hikayat, Raja-Raja Pasai, dan naskah-naskah lama lainnya, termasuk di
wilayah yang ditargetkan. Sebagai misal, dakwah penyebaran Islam di Indonesia oleh para pendakwah agama dari Minangkabau, mereka yang masing-masing bergelar Dato di ibadah, Dato Fatimah dan Dato Tiro berhasil mengislamkan keluarga kerajaan luar dan bawah Talo melalui dakwah. Wali Sangan juga termasuk salah satu yang berperan penyebaran Islam di Indonesia melalui dakwah. Cara penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh mereka berfokus di wilayah Jawa. Sunan Giri misalnya dalam sejarah kebudayaan Islam Indonesia 2015 disebut oleh sumber Belanda sebagai paus. Julukan tersebut tersemat antara ini sangat berpengaruh dalam upaya dakwahnya di wilayah Indonesia bagian timur. Dakwah yang dilakukan para sunan cukup beragam. Ada yang lewat kesenian, berkeliling daerah serta melalui kebudayaan setempat. Cara itu terus dilakukan dalam perkembangan Islam di Indonesia sampai saat ini. Sekian dari teman kami membacakan materi. Pergi ke pasar membeli mangga. Jangan lupa menghadap Melan. Karena teman-teman yang bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Dari kelompok lain yang bertanya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan 9 wali yang dikenal dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Baik, saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 9 wali yang dikenal penyebaran agama Islam di Jawa yaitu 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Gunung Jati, 3. Sunan Ampel, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Bona, 6. Sunan Kudus, 7. Sunan Kalijaga, 8. Sunan Muria, 9. Sunan Derajat. Sekian dari jawaban kami. Jika masih ada teman-teman yang mau bertanya, Kelompok 3. Dari kami kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Jadi saya akan mewakili kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang dimaksud dengan tasawuf adalah merupakan suatu ajaran mengenai ketuhanan yang sudah bercampur dengan hal-hal mistik atau dengan kata lain berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya magis. jika masih ada teman-teman yang mau bertanya, untuk itu saya akan menutup presentasi kali ini. Jika tadi di awal saya menggunakan pantun dan akhirnya juga saya menutupnya dengan pantun. Si Rudi pergi ke pantai kawanan. Tidak lupa membeli buah. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Lanjut presentasi. Oke, selanjutnya Ibu kasih post test. Ini merupakan untuk nilai pengetahuan kalian. Jadi Ibu bagi LKS ini.
Jadi di tangan kalian itu ada LKS. Jadi silakan kalian kerja sedang. Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Silakan kembali. Baik, selanjutnya siapa yang bisa simpulkan materi pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat, yaitu teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Sir Stoff Purkorje. Menurutnya, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia, yaitu P.A. Hussein Hidayat mempelopori teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Yang ketiga, teori Mekah, yaitu teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa para pedagang Mekah. Yang kedua, penyebaran agama Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama melalui perdagangan, kedua perkawinan, ketiga kesenian, keempat pendidikan, kelima tasawuf, keenam dakwah. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau simpulkan? Pas. Ya. Jadi kesimpulan dari materi. Kemudian yang berikut itu penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, itu ada beberapa juga. Yang pertama itu melalui perdagangan, kemudian yang kedua itu melalui perkawinan, kemudian yang ketiga melalui pendidikan, kemudian yang keempat itu melalui tasawuf, kemudian yang kelima itu adalah melalui kesenian, kemudian yang keenam itu melalui dakwah. Ya. Jadi itu kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya. Baik, selanjutnya Ibu kasih refleksi, yaitu ada pertanyaannya, ada pertanyaan untuk refleksi. Nah, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Indonesia? Karena sejarah Nusantara perlu dipelajari agar kita dapat memahami latar belakang Islam, diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya dan budaya. Ya, betul. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua untuk refleksi, apa tujuan dan manfaat untuk mempelajari sejarah Islam di Indonesia? Ya. Tujuannya untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara, dan manfaatnya kita bisa tahu bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Ya. Jadi itu pertanyaan refleksi ya. Ya. Mungkin sampai di sini kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Untuk materi pertemuan berikut itu tentang kerajaan-kerajaan
kerajaan Islam di Indonesia. Ya, itu materi pertemuan berikut. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita selalu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang kehidupan kami dan hari-hari hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan masih menyertai langkah hidup kami. Bapa yang bekerja di surga, terima kasih juga ya Tuhan sudah menyertai kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga pada saat ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, apapun yang kami belajar tadi, apapun yang kami dengar, mari Tuhan tanamkan dan artikan dalam kehidupan kami hari lepas hari agar menjadi bekal kami untuk masa yang akan datang. Inilah doa yang menjadi harapan kami. Ampunilah dosa-dosa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jadi terima kasih Agnes yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Siap.